Halo Teh, perkenalkan, nama saya Ridho Budi Algifari Runduni dari Teknik Elektro Angkatan 24. Di sini saya minta izin ke Teteh untuk mewawancarai Teteh tentang dopamin instan. Apakah bisa Teh? Kalau bisa, saya minta dong perkenalkan dulu Teteh. Perkenalan. Kalau Teteh? Oh baik Teh. Nah di sini kan saya ada punya beberapa pertanyaan ya tentang dopamin instan. Boleh langsung bertanya ya Teh untuk mewawancarai. Yang pertama, apa yang Teteh ketahui tentang dopamin instan dan bagaimana menurut Teteh mekanismenya dapat mempengaruhi para kaum Gen Z? Dopamin instan merupakan pelepasan dopamin akibat suatu perilaku seperti scrolling media sosial yang memicu kecanduan dan perilaku seperti kurangnya Kalau menurut Teteh mau jawab nggak? Oh, baik, langsung aja ya untuk pertanyaan keduanya ya. Untuk yang kedua mungkin menurut Teteh siapa yang paling rentan terpengaruh oleh efek dopamin instan dalam ini kaum Gen Z? Kalau menurut saya yang saya katakan itu terutama remaja terus juga dewasa muda itu sih yang paling terpengaruh menurut saya. Oh jadi yang paling terpengaruh itu para dewasa ya yang remaja. Pertanyaan selanjutnya Teh. Jadi kapan biasanya dampak buruk dari perilaku akibat dopamin instan mulai terlihat pada kaum Gen Z berdasarkan pengamatan Teteh? Dampak buruk mulai terlihat setelah remaja saat akses YouTube. Jadi pada saat remaja ya, pada akses meningkat gampang gitu ya. Untuk yang selanjutnya Teh, di mana Teteh melihat aktivitas yang paling sering memicu pelepasan dopamin instan pada Gen Z? Atau aplikasi digital terutama di rumah atau di sekolah. Jadi paling rentan mah di internet ya, paling gampang. Mungkin lanjutnya Teh, mengapa menurut Teteh dopamin instan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola perilaku dan pengambilan keputusan pada kaum Gen Z? Akan terbiasa dengan keputusan cepat, sehingga sulit mengambil keputusan atau fokus pada hal itu. Oh jadi dopamin instan Teh berpengaruh ya Teh pada otak? Selanjutnya Teh, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan menurut Teteh untuk mengurangi dampak buruk dari dopamin instan pada kaum Gen Z? Paling yang terutama kan Gen Z itu paling suka main gadget ya. Ya, gadget. Nah, kalau bisa tuh dikurangin atau enggak kayak melakukan aktivitas fisik kayak olahraga kayak gitu. Oh jadi melakukan aktivitas fisik ya, menyibukkan diri untuk keluar ruangan gitu, ya menyibukkan diri. Mungkin segitu ya Teh pertanyaan dari saya. Wawancaranya cukup sekian. Terima kasih atas ketersediaannya di wawancara ya Teh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berdiri bersama seorang mahasiswa Universitas Siliwangi yang akan saya wawancarai seputar dopamin instan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Andika Permeswara Sisia dari Prodi Teknik Elektro kelompok 3 kelas C. Dan sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Abdul Rifki dari Teknik Elektro angkatan 2024. Ya baik. Jadi kita di sini bersama saudara Abdul Rifki ya teman-teman. Langsung saja ke pertanyaan. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait hal dopamin instan kepada saudara Abdul. Yang pertama, apa itu dopamin instan dan bagaimana mekanismenya dapat memicu perilaku buruk kepada Gen Z? Dopamin instan ya. Ya, Menurut saya dopamin instan itu suatu hal kesenangan gitu yang membuat orang menjadi kecanduan. duluan. Ya. Semakin lama itu semakin bisa mempunyai dampak buruk bagi pengguna gitu. Jadi dopamin instan itu kecanduan yang Akan berdampak hal buruk sesuatu, ya. ya. Akan sesuatu yang berdampak buruk. Ya, seperti seperti scrolling IG gitu terus menerus hingga orang itu jadi malas gitu. Oh iya, ya. Baik, saya dapat memahaminya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, siapa yang paling terpengaruh oleh efek dopamin instan dalam kelompok Gen Z? Jadi di sini objeknya siapa nih yang paling terpengaruh gitu? Ya yang pastinya sih orang-orang yang nggak bisa manajemen itu Dari waktunya ya seperti jangan terlalu banyak kuliah mungkin. ya jangan terlalu menggunakan teknologi terus menerus itu. Oke baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kapan dampak buruk dari perilaku akibat dopamin instan biasanya mulai terlihat?
ketika orang itu sudah sudah terlalu menggunakan teknologi itu kan semakin canggih ya, Ya, semakin kemana pesat. semakin mudah akses itu didapatkan. Jadi Jadi ke pertanyaan ke selanjutnya, di mana aktivitas yang memicu pelepasan dopamin instan paling sering terjadi? Jadi aktivitas apa nih, dan di mana misalnya aktivitas itu yang dapat memacu dopamin instan pada Gen Z? ketika orang-orang itu sedang bermain media sosial seperti contohnya scrolling TikTok, IG gitu, itu kan suatu hal kesenangan ya. Jadi mereka tuh jadi semakin kecanduan akan media sosial. Oke, baik. Kelima, mengapa dopamin instan begitu dominan dalam mempengaruhi pola perilaku dan pengambilan keputusan pada Gen Z? Kenapa nih dopamin instan itu sangat berpengaruh gitu pada perilaku Gen Z dalam mengambil keputusan? Baik lagi sih kan suatu teknologi itu kan sekarang itu semakin cepat gitu ya, semakin informasi itu kan mudah diakses gitu ya. Itu kan Mengapa dopamin instan begitu dominan dalam mempengaruhi pola perilaku dalam dan mengambil keputusan? itu karena zaman sekarang itu semakin berkembang gitu, karena perubahan zaman. Jadi karena cepatnya dan mudahnya akses yang didapat, perilaku Gen Z itu sangat sangat mudah diakses gitu, ya, karena sangat mudah diakses, jadi sangat semakin ketergantungan gitu. ketergantungan seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, bagaimana nih langkah konkret dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak buruk dopamin instan pada Gen Z? Berbijaklah dalam menggunakan teknologi ya. Tentunya sekarang kan banyak kasus media sosial yang buruk lah gitu. Bijaklah dalam bermedia sosial. Jadi intinya harus lebih bijak dan lebih memilih lagi konten-konten yang ditonton. Ya baik, mungkin seperti itu, dan terima kasih atas waktunya dan atas jawabannya. Mohon maaf ya bila ada kelebihan dan kekurangan. Dan ya mungkin saya sekian wawancara kali ini. Terima kasih. Sebenarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Baji Alkifari Romsoni dari Teknik Elektro Angkatan 24. Di sini saya ingin minta izin abang ya, untuk ketersediaannya untuk diwawancara. Apakah abang bersedia? Bersedia. Oh, bersedia. Kalau begitu boleh nggak perkenalkan dulu ya? Perkenalkan, nama saya Rifan Dinur Akbar dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Oh, Fakultas Pertanian ya, Pak? Nah, mungkin langsung saja boleh nggak? Boleh. Untuk ini ya, yang pertama, Pak, apa yang abang ketahui tentang dopamin instan dan bagaimana menurut abang mekanismenya dapat mempengaruhi pada kaum Gen Z? Dopamin instan adalah pelepasan dopamin cepat akibat aktivitas seperti scrolling media sosial yang memicu perilaku buruk dengan mendorong ketergantungan pada dopamin instan. Oh, jadi dopamin instan menurut abang mah ini ya, Pak, yang kesenangan kepuasan gitu, dopamin instan ya, kayak scrolling gitu. Selanjutnya, Bang, menurut abang ya, siapa yang paling rentan terpengaruh oleh efek dopamin instan di kelompok kaum Gen Z? Biasanya remaja aktif digital, terutama yang sering menggunakan media sosial. Oh, jadi para anak-anak warnet gitu ya, atau warnet yang suka ininya jawab gitu. Mungkin selanjutnya, Bang nih, kapan biasanya dampak buruk dari perilaku akibat dopamin instan mulai terlihat pada kaum Gen Z berdasarkan pengamatan abang? Kalau ini mulai mengganggu aktivitas penting seperti belajar atau tidur di usia remaja hingga awal 20 tahunan. Oh, jadi ketika kita mulai remaja ya, udah berpikir kok remaja, mulai banyak pikiran, stres. Mungkin selanjutnya, Bang, gimana abang melihat aktivitas yang paling sering memicu pelepasan dopamin instan pada kaum Gen Z? Yang paling saya sering lihat masih di TikTok, Instagram, atau game-game gitu, game online atau apa. Jadi internet itu ya pokoknya mah. Ya. Paling instan sih kalau. Mungkin untuk selanjutnya, Bang, mengapa menurut abang dopamin instan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola perilaku dan pengambilan keputusan pada kaum Gen Z? Karena otak mereka lebih sensitif terhadap kepuasan cepat ditambah kemudahan akses teknologi. Oh, jadi gampang ya ngaksesnya cepat gitu. Ya. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan menurut abang untuk mengurangi dampak buruk dari dopamin instan pada kaum Gen Z? Langkah yang dapat kita lakukan meliputi membatasi teknologi digital, meningkatkan sosialisasi, dan mendorong aktivitas yang melatih fokus jangka panjang. Oh, jadi melatih fokus ya, Bang, dalam jangka panjang itu kayak olahraga fisik atau apa-apa ya. Mungkin cukup sekian, Bang, ini wawancara dari saya. Ya. Terima kasih atas kesediaan abang ya, untuk diwawancara. Gak apa-apa, Bang? Gak apa. Oh, baik. Mungkin mohon maaf ya bila ada kesalahan atau apa dari saya, takutnya ada bahasa yang gak enak. Ya, mungkin cukup sekian ya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya saya di sini untuk mewawancarai teman-teman saya di sini. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dika Permeswara Justisia dari Prodi Teknik Elektro angkatan 24. Dan saya boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iskatian Dewi dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Nadia Katida dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya Dajjal Zaki dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian angkatan 24. Oke, jadi saya di sini bersama teman-teman pertanian saya. Langsung saja ke pertanyaan yang akan ditanyakan. Mungkin pertanyaan pertamanya dulu ya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang dopamin instan dan bagaimana menurut Anda mekanismenya dapat mempengaruhi perilaku Gen Z? Menurut saya dopamin instan itu adalah pelepasan dopamin cepat akibat aktivitas ya, seperti scrolling media sosial, dan juga hal tersebut bisa memicu kecanduan dan perilaku dan dapat memunculkan perilaku buruk seperti kurang fokus. Oke, baik, seperti itu. Mungkin dari teteh ingin menambahkan atau cukup? Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, siapa yang paling rentan terpengaruh oleh efek dopamin instan dalam kelompok Gen Z? Menurut saya sering seperti ya seperti disebutkan yaitu Gen Z, karena Gen Z sering menggunakan teknologi dan juga terutama para remaja ataupun dewasa ataupun muda sering kali terpengaruh karena sering scrolling media sosial. Oke, baik. Teteh ingin menambahkan atau cukup? Cukup, baik. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Langsung saja ya. Apa biasanya dampak buruk dari perilaku akibat dopamin instan mulai terlihat pada Gen Z berdasarkan pengamatan Anda? Apa nih perilaku atau dampak buruknya itu? Ternyata berdasarkan pengalaman Gen Z. Menurut saya, dampak buruknya itu mulai terlihat sejak remaja saat akses dari gadget atau sosial media ini meningkat. Baik, pertanyaan yang keempat. Nah, di mana Anda melihat aktivitas yang paling sering memicu pelepasan dopamin instan? Jadi, di mana nih aktivitas yang dapat memicu pelepasan dopamin instan pada Gen Z? Menurut saya, paling sering terjadinya itu ada di media sosial, lalu di dalam game, di dalam game, lalu di aplikasi digital, atau di rumah maupun di sekolah. Barangkali A atau teteh ingin menambahkan lagi. Sudah cukup. Lanjut saja ke pertanyaan kelima. Menurut Anda, mengapa dopamin instan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola perilaku dan pengambilan keputusan pada Gen Z? Menurut saya, karena otak kita tuh biasanya bergerak cepat sehingga sulit menunda kepuasan atau fokus pada hal penting. Oke, baik. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana nih langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari dopamin instan? Caranya itu dengan membatasi waktu bermain gadget, lalu lakukan aktivitas fisik, edukasi risiko, praktik mindfulness, dan dukungan keluarga. Baik. Mungkin pertanyaannya sudah cukup ya, dan sudah terjawab semua pertanyaan. Terima kasih atas respon dan jawabannya. Seperti itu saja barangkali mungkin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Goji Alkifari Romdoni dari jurusan Teknik Elektro angkatan 24. Nah, di sini saya ingin nanya ke abang, apakah abang bersedia untuk diwawancara? Siap, sedia. Siap, oke. Tapi sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Laskar ya. Saya dari Fakultas Teknik juga, dari jurusan Sistem Informasi angkatan 24. Oh, angkatan 24. Namanya Laskar ya? Ya. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Jadi bang, mungkin gini, apa yang abang ketahui tentang dopamin instan dan bagaimana menurut abang mekanisme yang dapat mempengaruhi kaum Gen Z? Oke. Jadi dopamin instan itu adalah pelepasan dopamin secara cepat dalam otak sebagai respon terhadap rangsangan instan seperti penggunaan media sosial, bermain game, atau konsumsi konten hiburan yang cepat. Kalau mekanisme itu terjadi karena aktivitas-aktivitas tersebut memberikan penghargaan atau reward langsung tanpa banyak usaha, begitu. Oh, jadi dopamin instan tuh ada pelepasan atau rangsangan otak gitu ya, biar nyantai gitu, Ya. kayak main game internetan ya. Ya. Oh, mungkin lanjut pertanyaan kedua ya bang. Nah, untuk yang kedua, menurut abang, siapa yang paling rentan terpengaruh oleh efek dopamin instan dalam kelompok kaum Gen Z? Oh, kalau menurut saya ya, kelompok Gen Z yang paling terpengaruh itu adalah mereka yang memiliki akses tinggi ke teknologi gitu. Contohnya inilah kayak anak-anak remaja gitu kan, atau yang dewasa yang masih muda di atas 20 atau di bawah 20 tahunan. Oh, jadi kaum remaja gitu ya yang sering akses internet atau gitu, Ya. pengenang aja.
yang teknologi Bang? Ya, pokoknya yang suka bermain game gitu. Oh, mungkin selanjutnya ya Bang. Kapan biasanya kelompok buruk dari perilaku akibat dopamin instan mulai terlibat pada gadget berdasarkan pengamatan Abang? Kalau menurut saya ya, dampak buruknya biasanya mulai terlihat itu saat mereka mencapai usia remaja atau dewasa muda, ketika kebiasaan penggunaan teknologi itu sudah terbentuk dan mulai mengganggu aspek kehidupan seperti pendidikan atau kehidupan sosial dan kesehatan mental. Oh, jadi dampak buruknya itu kerasa setelah remaja ya Bang? Ya, Ya, tapi emang sih remaja itu suka stres ya Bang? ya, lagi kalau udah kalah gitu. Aku gitu lah ya. Ya, Butuh banget yang namanya dopamin instan ya. ya. Mungkin lanjut ya Bang. Di mana Abang melihat aktivitas yang paling sering memicu pelepasan dopamin instan pada gadget? Kalau menurut saya itu yang sering terlihat ya itu seperti di inilah, di media sosial gitu, kayak saya Instagram atau TikTok atau platform game lah, dan layanan streaming gitu. Selain itu juga lingkungan rumah atau tempat pribadi di mana teknologi mudah diakses juga gitu. Oh, jadi gitu ya di internet pokoknya. Ya, Yang paling gampang. Lingkungan rumah juga kadang ya. ya. Selanjutnya ya Bang, mengapa menurut Abang dopamin instan memiliki pengaruh yang besar terhadap pola perilaku dan pengambilan keputusan pada kaum gadget? Kalau itu menurut saya ya, karena aktivitas-aktivitas yang memicunya itu dirancang untuk mudah diakses dari menawarkan keputusan langsung. Selain itu pola perkembangan otak Gen Z yang masih matang itu membuat mereka lebih rentan gitu terhadap rangsangan instan sehingga sulit menahan godaan atau mengembangkan kontrol dirinya gitu. Oh, jadi karena emang terlalu instan sampai gampang diakses ya Bang? Ya. Sampai gak terkenali gitu itunya teh. Oh, mungkin lanjut ya Bang. Bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan menurut Abang untuk mengurangi dampak dan buruk dari dopamin instan pada kaum gadget? Oh, kalau langkah-langkahnya sih ya banyak lah ya. Yang pertama mungkin peningkatan kesadaran gitu. Untuk edukasi tentang efek dopamin instan pada otak dan perilaku kita. Terus juga ada pengaturan waktu layar gitu. Itu menerapkan batasan waktu penggunaan teknologi gitu. Terus ada mendorong kebiasaan sehat gitu. Menggantikan aktivitas. Oh iya. Nah, pokoknya gitu lah. Gitu ya Bang. Gitu. Jadi kita tuh harus mempunyai kesadaran ya untuk mulai melepaskan dari sebagai itu, kayak olahraga bisa ya, Bisa. fisik gitu, keluar ruangan main. Mungkin udah ya gitu aja Bang. Terima kasih atas ini ketersediaannya untuk diwawancara. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, dari tutur kata atau apa saja. Mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih.